Kata pengamat militer, ada 3 masalah utama dalam modernisasi alutsista TNI. Menurut pengamat militer dari Indonesia Institute for Defense and Strategic Studies atau LESPERSI, Benny Sukadis, ia mengatakan ada 3 masalah utama dalam modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia atau alutsista TNI. Yang pertama adalah kondisi kesiapan tempur TNI saat ini, yaitu jumlah alat peralatan pertahanan dan keamanan atau ALPA Hankam dan amunisi. Jadi memang perlu diketahui sebagian besar ALPA Hankam yang sudah tua ini berakibat nggak bisa beroperasi secara optimal, kata Benny di Jakarta pada Minggu hari ini. Yang kedua, menurut Benny, minimnya bekal pokok prajurit untuk tempur dalam waktu lama, di mana kemampuan bertahan cadangan pangan Indonesia pada tahun 2020 hanya untuk 21 hari. Dan yang ketiga, belum lagi kesiapan logistik BBM yang hanya beberapa minggu saja. Tentu ini menunjukkan betapa lemahnya kapabilitas pertahanan negara dalam menghadapi konflik di masa depan yang tidak bisa diperkirakan atau unpredictability, ujarnya. Maka kata dia, menyikapi masalah, Kementerian Pertahanan atau Kemhan dalam strategi pembiayaan investasi alutsista telah merencanakan strategi pembiayaan investasi alat utama pertahanan, yaitu dengan menganggarkan 0,8% PDB yang sebenarnya telah berjalan belakangan ini untuk anggaran pertahanan setiap tahunnya selama 25 tahun ke depan. Merencanakan jumlah anggaran pembunuhan ALPA Hankam prioritas periode 2020 hingga 2024 sebesar 125 miliar dolar Amerika Serikat dengan mengupayakan sumber pendanaan alternatif ini dilakukan guna meringankan beban keuangan negara. Keluarnya angka sebesar 125 miliar dolar Amerika Serikat ini untuk investasi pertahanan untuk jangka periode 2020 sampai 2044 dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat pertahanan dan keamanan serta meningkatkan kesiapan ALPA Hankam TNI secara signifikan, ujarnya. Namun menurut Benny, besaran itu hanya perkiraan kasar yang akan dibayar selama 20 sampai 25 tahun. Karena kepastian anggaran itu akan ditentukan bersama antara Kemhan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Hal yang juga krusial yaitu proses modernisasi alutsista atau ALPA Hankam ini harus berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan juga transparansi. Penegakan prinsip sebagai bentuk pengawasan masyarakat menjadi sebuah keharusan. Ini nggak bisa ditawar, dilakukan oleh Kemhan karena melibatkan jumlah anggaran negara yang sangat besar, baik lewat pembiayaan luar negeri ataupun pembiayaan dalam negeri, kata Benny. Modernisasi alutsista menjadi sebuah keniscayaan bagi negara manapun di dunia. Hal ini tak bisa dipungkiri dengan berjalannya waktu, maka alutsista yang lama membutuhkan permajaan sebagai perwujudan terhadap upaya menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Upaya modernisasi alutsista bagi Indonesia bisa dikatakan telah menjadi hal yang wajib dilakukan, di mana telah kita ketahui bersama dari data yang bisa diakses, saat ini lebih dari 52% alutsista kita sudah sangat tua, di atas 36 tahun. Upaya segera dalam modernisasi alutsista tersebut begitu mendesak dilakukan dengan rencana cepat, efektif namun terukur, tidak serta-merta menggelontorkan anggaran tanpa rencana strategis yang matang dan tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian menyatakan bahwa modernisasi alutsista tidak diperlukan karena tidak ada perang atau sebagai pemborosan anggaran dikarenakan ada bidang lain yang lebih penting untuk diberikan anggarannya adalah sebuah kekeliruan. Bahkan saat ini kemampuan pertahanan Indonesia terutama untuk pengawasan wilayah laut masih sangat terbatas. Contohnya kasus sea glider asing pada awal tahun ini. Maka bisa jadi negara lain lebih senang jika Indonesia tetap lemah sehingga mereka dengan leluasa melakukan tindakan pelanggaran wilayah dan juga melakukan pencurian sumber daya laut kita. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 secara gamblang bisa diwujudkannya pertahanan keamanan negara dengan segala upaya demi melindungi segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah kedaulatan Indonesia. Dan salah satu sifat sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta adalah kewilayahan, di mana gelar kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.
Gelar kekuatan ini hanya bisa diwujudkan jika alutsista yang dimiliki mumpuni minimal cukup untuk mempertahankan negara kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah langkah dan rancangan modernisasi alutsista saat ini sudah dilakukan dengan tepat oleh pemerintah? Khususnya yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan sebagai kementerian yang punya wewenang untuk menganggarkan, menyusun, dan juga membelanjakan anggaran untuk alutsista. Kebijakan modernisasi alutsista oleh Kemhan di bawah pimpinan Menhan Prabowo memiliki tugas yang berat untuk mewujudkan modernisasi alutsista ini. Visi Menhan Prabowo untuk memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia diantaranya adalah lewat pengadaan alutsista memperlihatkan bahwa Menhan Prabowo tidak puas dengan kondisi kemampuan pertahanan Indonesia saat ini karena dinilai kurang punya deterrence maupun kemampuan untuk melaksanakan dan memenangkan pertempuran atau perang. Tingkat kesiapan alutsista TNI saat ini yang berada di kisaran 60% dianggap sebagai indikator kelemahan dalam sistem pertahanan negara. Pengadaan alutsista baru diutamakan pada pengadaan senjata dengan kualitas yang memadai dan bukan sekedar pengadaan belaka dalam hal kuantitas. Dalam masa setahun terakhir, Menhan Prabowo telah mengusulkan dan menganggarkan untuk membeli alutsista high-end dan atau medium-end. Oleh karena itulah merupakan hal yang lumrah apabila Menhan Prabowo meminta F-35 dari Amerika Serikat dan menolak tawaran F-16V. Menhan Prabowo juga memasukkan Dassault Rafale dari Prancis dalam daftar alutsista high-end yang ingin dibeli. Hal yang sama juga terjadi pada Matra Laut di mana Prabowo menginginkan alutsista high-end bagi TNI Angkatan Laut. Visi Menhan Prabowo dalam pengadaan alutsista bisa dibilang sangat ambisius, namun bukan hal yang mustahil untuk dapat diwujudkan. Dukungan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan juga Menteri Keuangan adalah penting karena pengadaan alutsista dari luar negeri semuanya menggunakan skema pinjaman luar negeri atau PLN dan hingga kini dikabarkan Kementerian Keuangan tengah melaksanakan seleksi terhadap calon lenders PLN untuk pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Ya, pengadaan alutsista saat ini tengah difokuskan untuk memenuhi MIF 2020 hingga 2024. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang penuh tantangan karena pengadaan alutsista di era pendahulu Prabowo tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena berbagai alasan, yaitu rencana pengadaan yang berubah, proses tender ataupun penandatanganan kontrak yang lamban, dan juga keterbatasan anggaran negara. Rencana pengadaan alutsista difokuskan pada TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara apabila dilihat dari sisi anggaran pengadaan. TNI Angkatan Darat juga memperoleh perhatian untuk pengadaan alutsista, namun nilai anggarannya di bawah dua matra lainnya. Pengadaan alutsista TNI Angkatan Laut berfokus pada kapal kombatan permukaan, kapal selam, dan pesawat udara beserta persenjataannya. Sedangkan pada matra udara pengadaannya dipusatkan pada pesawat tempur dan persenjataannya pesawat angkut, helikopter, dan juga rudal pertahanan udara. Adapun pada TNI AD, pengadaan alutsista difokuskan pada kendaraan IPC, pesawat udara, rudal permukaan ke udara, dan rudal udara ke permukaan. Selain itu juga terdapat porsi yang cukup besar untuk anggaran pemeliharaan alutsista TNI yang ada dibeli pada MIF 2010 hingga 2014 dan 2015 hingga 2020. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang besar karena Kementerian Pertahanan juga memberikan fokus pada sustainability alutsista yang telah dibeli sebelumnya. Dan selain mengendalikan pada pasokan dari luar negeri, Kementerian Pertahanan juga meningkatkan upaya untuk menyerap alutsista buatan industri pertahanan nasional. Hal ini berlaku khususnya untuk Pindad dan industri pertahanan swasta. Pada Matra Laut, Menhan Prabowo juga mulai melaksanakan kebijakan untuk melibatkan galangan kapal swasta untuk pembuatan kapal perang kompleks seperti OPV atau Offshore Patrol Vessel. Yang sebelumnya galangan kapal swasta hanya diberikan pesanan untuk kapal perang yang tidak kompleks seperti LST dan juga KCR. Sedangkan untuk pesawat udara khususnya pesawat angkut dan helikopter, Kementerian Pertahanan akan memesan sejumlah produk PT Dirgantara Indonesia. Peran swasta dalam industri Dirgantara sulit untuk diwujudkan karena karakteristik industri ini yang padat teknologi, padat modal, dan juga memerlukan sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi. Adapun PT PAL sebagai BUMN perkapalan tetapi menjadi pilihan Kementerian Pertahanan untuk memasok LPD, KCR-60 dan juga kerjasama ahli teknologi untuk kapal perang kompleks seperti frigate dan kebijakan Kementerian Pertahanan yang membuka pintu kepada galangan kapal.
Untuk lebih berperan dalam membangun kapal perang kompleks, hal demikian merupakan tantangan sendiri kepada PT PAL sebagai pemain mapan. Dan perlu diketahui memang ada masalah utama kondisi kesiapan tempur TNI saat ini, yaitu jumlah alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpahankam dan juga amunisi yang sebagian besar usianya sudah berumur tua.